Kamu bisa lihat ada gambar apa di sini? Panda. Coba baca judulnya. Pasol. Jadi Pasol itu adalah panda anak soleh. Kita mulai ceritanya. Di daerah perbukitan Cina yang sangat dingin, hiduplah habitat panda. Dalam habitat tersebut, tinggallah Pasol, seekor panda kecil bersama keluarganya. Hari ini Pasol tampak sedih. Ia berdiam diri di bawah kerimbunan pohon bambu. Ia bangun kesiangan sehingga tidak dapat berangkat ke masjid. Ibu Pasol mendekati anaknya yang nampak sedih. "Ada apa, Pasol?" "Bu, pukul aku. Hari ini aku bangun kesiangan. Aku tidak sholat subuh," jawab Pasol sambil menundukkan kepalanya. Mendengar ucapan itu, Ibu Pasol tersenyum. "Lihat, Ibu." Pasol pun secara perlahan mencoba menengadahkan kepalanya dan menatap ibunya. "Ibu tidak akan memukul kamu. Ibu tahu kamu anak baik. Lupa itu wajar. Kamu sudah pintar karena tahu kesalahan kamu," ungkap ibu menasehati Pasol. "Yang penting jangan diulangi lagi ya, Nak," tambahnya. Mendengar perkataan ibunya, Pasol pun segera meminta maaf dan memeluk ibunya. "Sekarang, hapus rasa sedihmu dan ingatlah jangan tidur larut malam agar dapat bangun lebih awal. Dan segeralah ambil air wudhu setelah terbangun di waktu pagi dan sholatlah, Nak," ungkap ibu. Pasol mengangguk mendengarkan nasihat ibunya. Segera ia mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat. Usai sholat, ia kembali kepada ibunya. Sholat itu ibarat balas budi. Kita bebas menghirup udara, melihat indahnya dunia. Itu semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur atas karunia-Nya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, ungkap Ibu Pasol padanya kemudian. Ibu Pasol tidak bosan untuk mengingatkan bahwa sholat termasuk bagian perintah agama yang wajib hukumnya. Oke, sekarang saya akan menerapkan reading aloud dengan cerita Tresalong, Terenggiling Sang Penolong. Sebelumnya, boleh kamu baca ini judulnya apa? Ini baca. Tresalong itu Terenggiling Sang Penolong. Kamu tahu terenggiling? Apa? Hewan yang berduri. Gitu. Jadi terenggiling itu salah satu hewan yang berduri. Oke, kita mulai ya. Di sebuah padang sabana, Kalimantan Selatan, tinggallah seekor terenggiling. Terenggiling itu bernama Tresalong. Ia dikenal sebagai terenggiling yang suka menolong. Pada suatu hari, seekor harimau datang ke padang sabana. Dan dia membuat takut semua hewan. Di sana tuh ada kelinci, tupai, dan Tresalong yang sedang bermain turut ketakutan melihat kedatangan harimau. Ketiganya bersembunyi di balik semak-semak. "Shh, jangan berisik," kata tupai sambil memperhatikan harimau yang perlahan mulai mendekati Tresalong, kelinci, dan tupai. Melihat langkah harimau yang semakin dekat, tubuh kelinci gemetar ketakutan. Semak-semak yang mereka bersembunyi bergoyang-goyang lantaran gerakan tubuh kelinci yang tak bisa ditahan. Aku takut harimau." Harimau pun melihat hal itu. Perlahan harimau dan mendekat ke semak-semak. "Hei, apa yang kalian lakukan?" tanya harimau. "Tidak, kami tidak sedang melakukan apa-apa," kata tupai menjawab pertanyaan si harimau. "Baiklah, aku lapar. Aku butuh daging segar. Apakah kalian bisa memberikan makanan yang aku butuhkan?" Seru sang harimau kepada sang kelinci, tupai, dan Tresalong. Mendengar hal itu, kelinci dan tupai semakin ketakutan. Mereka pasrah dengan nasib hidupnya. Tidak ada langkah lain kecuali menanti harimau mencabik-cabik tubuh mereka dan menyantapnya. Siun.
Tresalong menyadari kedua temannya yang ketakutan. Oleh karenanya, Tresalong mencoba berbicara pada harimau. Harimau, dagingku sangat lezat. Aku mau memberikan dagingku kepadamu asalkan kamu melepaskan kedua temanku untuk pergi dari sini, ungkap Tresalong pada harimau. Apa kamu rela dagingmu aku makan? Kata si harimau. Aku rela asalkan kedua temanku diizinkan pulang menyampaikan kematianku pada orang tuaku, ungkap Tresalong meyakinkan harimau. Baiklah, kalau hanya itu yang kamu mau, bukas harimau. Kelinci dan tupai akhirnya diperkenankan untuk pulang dan menyampaikan keinginan Tresalong. Dengan berat hati, keduanya beranjak pergi meninggalkan Tresalong dengan harimau. Saat dirasa cukup jauh dan tak terlihat dari jangkauan mata, Tresalong segera meminta harimau untuk mencicipi dagingnya. Harimau yang sudah sangat lapar tak mau menunggu lama. Ia segera mendekat dan menyergap tubuh Tresalong. Namun seketika itu Tresalong menggulingkan tubuhnya. Harimau tidak sadar bahwa Tresalong dapat menggulingkan tubuhnya dengan balutan sisik yang keras dan membuat harimau kesusahan untuk memakannya. Berulang kali harimau mencoba menggigit tubuh Tresalong, namun usahanya sia-sia. Yang harimau dapatkan justru rasa sakit pada tarinya karena berulang kali menggigit kerasnya sisik yang menyelimuti tubuh Tresalong. Pas Tresalong menyergap, pas harimau menyergap Tresalong, hap, au, mulut harimau sangat kesakitan karena tertusuk duri Tresalong. Coba lagi, hap, au, gusinya tertajam duri Tresalong. Setelah beberapa waktu lamanya, harimau pun menyerah dan memutuskan untuk meninggalkan Tresalong. Harimau pun pergi dengan perut keroncongan karena ia tidak mendapatkan santapan daging untuk menu makan siang. Sementara Tresalong justru gembira karena berhasil menyelamatkan kedua temannya dari buruan si harimau. Ketika Tresalong pulang, semua teman dan keluarganya menyambut penuh haru. Beragam ucapan terima kasih pun bersahut-sahutan dari kelinci, tupai, dan orang tua kepada Tresalong. Tresalong pun hidup bahagia atas sikap penolongnya. Jadi, hikmah yang kita bisa ambil, bacain Oi. Hikmah, berjiwalah sebagai penolong yang tulus dan milikilah kecerdikan dalam hidup untuk tujuan kebaikan, karena dengan itu semua kita akan mudah untuk membahagiakan diri sendiri maupun orang lain di sekeliling kita. Tamat. Begitulah cerita Tresalong, Tronggiling sang penolong. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bercerita. Berceritanya tentang apa ya? Apa tuh? Nah, coba lihat ke sini. Ini gambar apa? Tupai. Gambar tupai. Berarti hari ini kita akan bercerita tentang Tupai. Nah, tentang tupai. Cerita ini menceritakan tentang tupai yang sangat berani. Nah, kita mulai ceritanya ya. Pertama-tama, di sebuah hutan ada sekelompok tupai yang isinya yaitu tupai jantan dan tupai betina. Tupai jantan selalu melompat dari satu pohon ke pohon yang lain, sedangkan tupai betina sukanya merayap dari satu pohon ke pohon yang lain. Kenapa ya tupai betina suka merayap sedangkan tupai jantan suka melompat? Ada yang tahu tidak? Tidak. Karena tupai jantan itu sudah dilatih oleh kakek leluhur, sedangkan tupai betina itu terlalu takut untuk melompat. Berbeda dari kebanyakan tupai betina yang lain, ada satu tupai betina yang sangat pemberani. Dia bernama Turah. Nah, si Turah ini sangat ingin melompat seperti tupai jantan.
Jadi dia menemui kakek leluhur yang selalu membantu tupai jantan untuk melompat. Nah, pada awalnya kakek leluhur tidak ingin mengajari tupai betina tersebut si Turah. Tetapi dengan kegigihan si Turah, akhirnya kakek leluhur mau menerima Turah sebagai muridnya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tupai Turah berlatih terus-menerus bersama kakek. Tapi dia tidak bisa melompat dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Selalu terjatuh. Seperti itu. Nah, namun dengan kegigihan tupai Turah, pada hari berikutnya dia mulai bisa melompat, akan tetapi dari satu dahan ke dahan yang lain dengan jarak yang cukup dekat. Setelah itu dia terus gigih berlatih. Namun sang kakek berbicara kepada si Turah, "Turah, sudah cukup sekian saja. Karena kamu seorang betina, tidak bisa seperti tupai jantan pada umumnya." Seperti itu. Tapi Turah Turah itu tidak menyerah dengan apa yang ia inginkan. Nah, jadi Turah terus berlatih hingga pada 1 bulan kemudian Turah akhirnya bisa melompat seperti tupai jantan yang lain. Jadi setelah mendengarkan cerita itu, apa sih yang bisa kita ambil? Coba ada yang mau? Nah, yang bisa kita ambil, hikmah yang kita bisa ambil dari cerita tersebut yaitu kita itu sebagai manusia tidak boleh menyerah. Tupai saja tidak menyerah untuk melompat, betul? Betul. Jadi kita harus pantang menyerah menggapai apa yang kita cita-citakan, apalagi dalam hal belajar. Paham? Paham. Nah, mungkin cerita dari Ibu hanya sekian. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Aulia Salsabila dari PGSD kelas 3C dengan NIM 2204386. Saya akan menceritakan tentang landak dan ular. Aku mau bacain satu cerita yang judulnya Landak dan Ular. Keluarga landak kebingungan. Tempat tinggal mereka rusak akibat kebakaran hutan. Mereka harus mencari tempat tinggal baru. "Kita mau kemana, Ayah?" kata anak landak. "Kita cari saja gua, karena gua aman dari kebakaran hutan," ucap ayah landak. Mereka pun berkeliling hutan mencari gua untuk tempat tinggal. Dan akhirnya mereka berhenti di depan salah satu gua. Gua yang tak terlalu besar, namun sepertinya cukup nyaman untuk mereka. "Ayo kita masuk," ucap ayah landak. "Apakah ada yang tinggal di gua ini?" Suara ayah landak menggema sampai ke sudut gua. "Tentu saja ada. Kami yang selama ini menempati gua ini. Gua ini adalah rumah kami," jawab salah satu ular penghuni gua tersebut. Rupanya di gua itu tinggal keluarga ular. Landak lalu menceritakan apa yang menimpa mereka. Mendengar hal itu, ular merasa iba. "Lebih baik kalian tinggal di sini untuk sementara," ucap ular. Alangkah senangnya keluarga landak. Akhirnya, mereka tinggal di gua yang tak terlalu besar itu. Berhari-hari mereka tinggal bersama keluarga ular. Mereka semua menyambut baik keluarga landak. Walaupun bisa dibilang gua itu tidak cukup besar untuk rumah mereka semua.
Tetapi, lama-kelamaan keluarga ular jadi merasa terganggu dengan tubuh landak yang berduri. Terkadang, duri-duri landak tak sengaja bersentuhan dengan tubuh ular. Tentu saja itu membuat tubuh mereka terluka. Para ular pun membuat keputusan. Akhirnya, ular meminta secara baik-baik kepada landak agar landak keluar dari gua itu. Maaf ya, tapi sepertinya kau harus mencari tempat tinggal baru. Kau tahu kan, kami sering terluka oleh tubuhmu yang berduri itu, ujar ular. Keluarga landak pun sangat kaget, namun sepertinya mereka tak mau pindah. Jika kalian semua keberatan tinggal dengan kami, maka silakan saja kalian yang keluar dari gua ini, ucap ayah landak kepada keluarga ular. Beberapa ular terlihat sangat kesal dengan perilaku keluarga landak. Mereka tidak seharusnya bersikap seperti itu di rumah yang bukan milik mereka, ucap salah satu ular. Namun mereka semua juga tak mau berbuat kasar. Melihat keluarga ular yang kelihatannya tidak keberatan, maka landak pun berani bersikap tidak sopan. Kami sudah nyaman tinggal di sini. Kalau kalian tidak suka tinggal bersama kami, kalian boleh pergi dari sini, tambah landak. Sebenarnya keluarga ular sangat marah. Keluarga landak sungguh tak tahu diri. Ular sudah menolongnya, namun kini malah ular yang diusir dari rumahnya sendiri. Dasar landak tak tahu diri, ucap ular. Landak yang mendengar hal itu hanya diam. Keluarga ular bersiap-siap pergi mencari tempat tinggal baru. Mereka tak mau lagi terluka oleh tubuh landak yang berduri. Sejak saat itu, ular tak mau berhubungan lagi dengan keluarga landak. Mereka memilih untuk menjauh. Oke, ceritanya udah selesai. Jadi, cerita landak dan ular ini tentang landak yang numpang di rumah ular alias di gua, tapi mereka tidak tahu diri padahal mereka tamu di situ dan malah ular yang pindah dari rumah mereka.